Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Alito ASMP. Saya Ridho Nanda Putra. Saya Deva Fadila. Kami akan mempresentasikan tentang analisis penilaian studi kelayakan bisnis pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Presentasi kami yaitu berupa video presentasi yang akan dimulai oleh Ridho Nanda Putra. Bab 1, pendahuluan. Profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Bab 2, pembahasan analisa. 1. Analisa aspek pasar dan pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Aspek pasarnya, Indofood mulai melebarkan pangsa pasar di dunia internasional. Targetnya adalah negara yang banyak ditinggali WNI atau warga negara Indonesia di luar negeri, seperti Malaysia, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan lainnya. Strategi yang dilakukan oleh Indofood dalam memasarkan Indomie ke pasar internasional adalah availability, affordability, acceptability. Availability adalah produk Indomie mudah dijangkau atau mudah ditemukan di negara ekspor Indomie, yang artinya adalah Indomie mudah ditemukan di toko-toko atau retail oleh WNI yang ada di negara tempat ia berada. Dalam hal ini ada peran dari Duta Besar Indonesia yang bertugas agar produk asal Indonesia bisa masuk ke negara tempat dubes bekerja. Dengan adanya pabrik ini di negara tersebut, pemasaran Indomie bisa lebih luas dan menyeluruh di negara tersebut dan membuat Indomie mudah untuk ditemukan. Walaupun bahan bakunya seperti bumbu, kecap, saus, dan minyak diekspor dari Indonesia, kini produk Indomie sudah bisa didapatkan di sekitar 80 negara di dunia. Langkah pemasaran dan pembangunan brandnya yang sangat intensif menjadikan banyak masyarakat jumlah negara di dunia menganggap Indomie adalah produk asli negaranya. Aspek pemasaran. Indofood 1. Produk. Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan teori manajemen pemasaran present preempting the future untuk memasarkan produk. Strategi ini fokus pada pertumbuhan organik, memanfaatkan keunggulan kompetitif melalui skala, ruang lingkup, rentang, dan kecepatan. 2. Harga. Indofood mempertimbangkan target pasar yang dituju agar apa yang diproduksi dapat diterima oleh masyarakat dalam segi harga. PT Indofood dalam menentukan harga, misalnya harga mie instan, Indofood membidik 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. 3. Distribusi. Dalam mendistribusikan produk, PT Indofood Sukses Makmur memiliki anak perusahaan lain seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang khususnya bergerak dalam pengolahan mie instan. Pendistribusian juga dilakukan melalui ekspor ke luar negeri. 4. Promosi. Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan tagline iklan yang menarik seperti contoh Indomie Seleraku yang sangat mudah diingat masyarakat terkait produk Indomie. PT Indofood juga melakukan promosi ini melalui iklan di televisi. Perusahaan ini juga melakukan strategi pemasaran dan membuat free
free trial mengenai produknya. Yang kedua, analisis aspek teknis dan manajemen pada operasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebagian besar produk makanan grup CBP merupakan pemimpin pasar dengan merek-merek yang memiliki status top of mind di masing-masing kategorinya dan memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari jutaan konsumen Indonesia sejak lama. Grup CBP terdiri dari 6 divisi, yaitu yang pertama mie instan. Mie instan memproduksi dan memasarkan berbagai produk seperti instant bake noodles, instant cup noodles, mie telur, dan bihun instan. Yang kedua, dairy. Dairy merupakan produksi dan memasarkan susu kental manis dan creamer, susu ultra high temperatur, susu steril dalam botol, susu pasteurisasi, susu bubuk, dan es krim, yang merupakan anak perusahaan tidak langsung dari ICBP. Yang ketiga, makanan ringan. Makanan ringan memproduksi dan memasarkan berbagai produk biskuit serta makanan ringan modern dan tradisional yang terbuat dari kentang, singkong, tempe, ubi ungu, dan kerupuk. Yang kelima, nutrisi dan makanan khusus. Nutrisi dan makanan khusus memproduksi dan memasarkan beragam produk yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta anak muda dan dewasa. Yang keenam, minuman. Divisi minuman menawarkan berbagai produk minuman dari produk teh dan kopi, siap minum, hingga AMDK, minuman berkarbonasi, dan minuman jus buah. Kegiatan usahanya dijalankan oleh dua perusahaan patungan dengan Asahi, PT Asahi Indofood Beverage Makmur yang menangani kegiatan produksi, dan PT Indofood Asahi Sukses Beverage yang menangani penjualan dan pemasaran produk minuman non-alkohol. Yang ketiga, analisis aspek ekonomi dan keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Aspek ekonomi dan keuangan merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha perdagangan umum, termasuk kegiatan ekspor, impor, serta menjalani usaha sebagai agen dan distributor. Saat ini kegiatan usaha perusahaan terutama adalah penjualan eceran retail, barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. PT Indofood Sukses Makmur Tbk berhasil meraup laba bersih sekitar 2,36 triliun pada kuartal 1 2022. Perolehan laba bersih tersebut naik 36,4% dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 1,73 triliun. Kenaikan laba bersih salah satunya ditopang oleh meningkatnya penjualan pada periode Januari hingga Maret 2022. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, penjualan dan pendapatan usaha naik sebesar 12% menjadi 27,45 triliun pada kuartal 1 2022 dari 24,55 triliun di periode yang sama tahun lalu. Laba bersih per saham dari emiten berkode INDF ini juga naik 36,5% menjadi 269 per saham pada kuartal 1 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 197 per saham. Beban keuangan tercatat menurun 32% menjadi 1,05 triliun pada 3 bulan pertama tahun ini dari sebelumnya 1,55 triliun. Adapun aset perseroan tercatat naik 10,7% dari 169,5 triliun pada kuartal 1 2021 menjadi 187,7 triliun pada kuartal 1 2022. Jika dilihat dari trennya, laba bersih Indofood terus naik sejak kuartal 1 2019. Saat itu perseroannya hanya membukukan laba bersih senilai 1,35 triliun rupiah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Perkembangan produksi mie instan di Indonesia memperlihatkan suatu peningkatan yang positif, walau sempat mengalami penurunan produksi secara kuantitas. Produksi mie instan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tren yang positif. Hal ini menunjukkan prospek yang cukup baik bagi industri mie instan yang akan datang.
PT Indofood sukses makmur menjadikan mutu dan kepuasan pelanggan sebagai bisnis dari perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, keinginan dan kebutuhan konsumen harus diperhatikan oleh produsen karena kebutuhan ini senantiasa berubah. Perkembangan produk mie instan yang sudah dianggap sebagai makanan cepat saji dan bahkan sebagai makanan pokok menyebabkan tingkat persaingan pada industri mie instan semakin tinggi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata ataupun cara kami menyampaikan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Bye bye.